Berawal dari sebuah garis kehidupan, The Lane tumbuh menjadi ruang yang menyatukan fungsi pelayanan dan pengelolaan dalam satu wujud arsitektur yang hidup. Dalam video ini, saya Labdurability dan Adiaksa akan membagikan proses perancangan The Lane, sebuah desain mixed-use office yang mewadahi kantor SPAM dan BUFL. Tahapan desain diawali dengan analisis site pada konteks dan neighborhood, site condition, surrounding building classification, functions, user experience, dan technical aspect. Hasil analisis site kemudian dirangkum melalui kata kunci dengan klasifikasi berikut. Setiap kotak menunjukkan kata kunci yang akan ditindaklanjuti sebagai konsep desain. Kemudian, saya mengembangkan setiap kata kunci melalui bedah aturan dan mencari moodboard desain yang sesuai. Dimulai dengan elemen pembentuk karakter indis, dan taman RTH, jalur pedestrian, dan geng remaja. Saya juga menghimpun data melalui wawancara dan riset secara daring mengenai permasalahan yang dihadapi pekerja saat di kantor. Dan berikut adalah diagram rangkuman isu yang akan mendasari konsep desain The Lane. Secara garis besar, permasalahan dibagi dua, yakni masalah pada site dan isu work-life. Tahapan berikutnya adalah studi preseden, di mana bangunan yang dipilih telah sesuai dengan kriteria kata kunci dan isu yang telah ditetapkan sebelumnya. Preseden yang pertama adalah bangunan Geraha Eklim Yogyakarta, Gramedia Sudirman, Indoor Garden sebagai solusi arsitektural yang ditawarkan, studi fasad sesuai dengan hasil bedah aturan, dan layout ruang kerja kantor yang dinilai ideal dan menjawab permasalahan work-life. Dengan demikian, tercipta main konsep yang mengadaptasi tatanan sebuah filosofi yang merupakan interpretasi dari filosofi Sangkan Pareneng Dumadi. Kedua konsep tersebut kemudian diimplementasikan pada entrance, indoor dry garden, dan peletakan ruang kerja kantor. Kemudian tahap berikutnya adalah penyusunan programming ruang untuk mengetahui hubungan, tingkat kedekatan, dan kebutuhan yang berpengaruh pada peletakan posisi ruang. Berikut adalah programming kantor SPAM dan BUFL. Berikut adalah programming dari kantor sewa, dan berikut adalah programming dari kafe dan restoran. Eksplorasi masa pertama didesain mengikuti konsep sebuah filosofi, baik secara fisik maupun fungsi. Namun, bentuk ini memiliki konsekuensi besar terhadap area servis dan kebutuhan darurat yang bersifat mutlak. Alternatif kedua memiliki desain yang hampir serupa sehingga memiliki konsekuensi yang serupa pula. Alternatif ketiga merupakan desain jawaban atas konsekuensi yang diterima desain sebelumnya. Namun, tatanan ini tidak dapat menjawab kebutuhan luasan ruang. Gubahan masa ini menjadi desain final setelah mempertimbangkan konsep, kebutuhan ruang, serta kebutuhan ruang servis dan akses darurat. Desain masif dinilai sesuai dengan gaya arsitektur indis yang dapat dimodifikasi tampilan fasadnya sehingga dapat memberikan kesan modern. Dan berikut merupakan zoning vertikal yang diperoleh dari pengembangan programming ruang dan masa final.
Berikutnya, saya bersama dosen pembimbing dan rekan kelompok melakukan brainstorming mengenai tatanan basement dan semi-basement. Hal ini menjadi perhatian utama dan akan mendikte struktur dan tata ruang di atasnya karena aturan ini bersifat mutlak dan berbasis hukum. Berikut adalah alternatif 1 denah basement dan semi-basement beserta evaluasi yang didapatkan. Tatanan pada alternatif 2 dinilai belum memenuhi double loaded system yang efektif. Alternatif tatanan 3 memiliki masalah pada struktur dan sirkulasinya. Sehingga didapatkan hasil final susunan parkir yang paling efektif pada basement dan semi-basement dengan penilaian sebagai berikut. Penentuan sistem struktur menggunakan metode yang disampaikan pada perkuliahan dan diperoleh sistem grid dengan kalkulasi ukuran balok dan kolom sebagai berikut. Kemudian dua alternatif bentang diaplikasikan pada susunan parkir dan diperoleh bentang kolom final sebagai berikut. Tahap berikutnya merupakan proses penyusunan ruang lantai 1 hingga 4. Namun, terdapat evaluasi dan diperoleh insight sebagai berikut. Sehingga peletakan area servis, utilitas, dan pintu darurat ditetapkan terlebih dahulu. Berikut adalah alternatif denah 1 namun memiliki evaluasi terutama mengenai dead end corridor. Sehingga didapatkan denah final lantai 1 hingga 4 yang sesuai dengan konsep dan mematuhi aturan bangunan 4 lantai. Eksplorasi fasad dilakukan dengan mempertimbangkan konsep indis yang modern, dan berikut merupakan percobaan fasad pertama yang belum mencapai target desain. Dan inilah tampilan akhir desain Delavan Lane dari perspektif eksterior. Pada tampak terlihat aplikasi bangunan indis telah dilakukan dengan metode yang lebih modern, misalnya sliding shading khas pintu Krepyak. Hadirnya taman depan sebagai area komunal yang santai dan inklusif, kondisi interior yang kental dengan nuansa indis modern, dan ruang kerja yang mendukung work-life balance. Keseluruhan desain tercapai dengan menerapkan strategi desain berikut. Dan diperoleh desain final akhir Delavan Lane yang syarat dengan nilai garis kehidupan Sangkan Paraning Dumadi melalui tatanan sumbu filosofi. Ditampilkan pula dokumentasi produk maket final. Dan begitulah bagaimana Delavan Lane lahir dari ide, konteks, dan kebutuhan yang tumbuh menjadi satu desain utuh. Terima kasih telah mengikuti proses berkarya ini. Delavan Lane, where the line of life begins and leads.